Di masa ini kita banyak dibatasi demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita semua ya. Nah, saya malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang ini bersama saya Pai. Terkait dengan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang bicornya ya, atau bincang keolahragaan, namun yang terkait dalam dunia ranah pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Nah, karena emang kebetulan saya juga seorang akademisi di Fakultas Ilmu Keolahragaan, khususnya di program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, teman-teman, kebetulan siang ini saya kedatangan narasumber, salah satu calon alumni ya dari prodi kepelatihan olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti beliau akan sedikit curhat nih, dengan ngoceh kita ya, ngobrol receh kita kali ini seputar pengalamannya itu menyusun skripsi di masa pandemi. Nah, ini unik nih ya, karena ini sejarah. Kita yang hidup di masa pandemi ini salah satu bagian sejarah besok. Dan sejarah seperti ini mungkin bergulirnya tidak dalam waktu dekat. Konon katanya dulu ada literasi tentang sejarah penyakit-penyakit mulai dari flu Spanyol dan lain sebagainya, yang kalau kita cermati itu sirkulasinya kurang lebih 100 tahun sirkulasinya. Jadi penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya. Nah, sehingga ya boleh dikatakan kita ini salah satu bagian orang yang beruntung karena pernah mengalami sejarah ya, walaupun nggak di masa kemerdekaan, tapi sejarahnya berbeda ya dengan kekiniannya kita ya, dengan masa yang sudah kita alami. Atau ada juga bisa memaknai negatif, karena yang namanya pengalaman belum pernah ada itu kan terkadang lebih banyak menyedihkannya daripada menyenangkannya kan. Nah, tapi satu hal ini kita coba lihat dari pengalamannya Mas Hafid, ya. Mas Hafid siapa nama lengkapnya? Hafid Anugrah Pratama. Hafid Anugrah Pratama, Mas Hafid. Mas Hafid ini kebetulan bimbingan saya. Beliau ini dalam menyusun skripsi, sedikit beliau hendak curhat seputar pengalamannya nyusun skripsi di masa pandemi. Dan kebetulan ini Mas Hafid ini tergolong salah satu yang saya kejar-kejar kemarin, karena keluar dari target, mundur dari target berapa bulan tuh Mas? Hampir mundurnya hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan dari target saya itu. Kebetulan yang punya target saya yang bikin kalender, bukannya dia yang nyusun skripsi, tapi saya yang punya target. Nah, jadi mungkin kalau saya sih agak kecewa, tapi nggak tahu kalau beliau. Apapun kita kan juga harus memaknai apa saja yang terjadi di balik ini semua dengan jauh lebih bijak. Ya, oke Mas Hafid, gini Mas. Ngomong-ngomong, Mas Hafid kan kemarin nyusun skripsi nih. Ya. Skripsinya tentang apa Mas? Skripsinya itu tentang pembuatan alat untuk sepak bola, khususnya penjaga gawang. Oke, alat untuk media latihan, khususnya penjaga gawang. Alatnya itu apa? Alat itu berupa lampu sensor reaksi, bagaimana penjaga gawang tuh bisa membuat variasi latihan dengan alat itu sendiri. Oke, jadi ngambil penelitian pengembangan ya. Masih S1 tapi sudah berani mencoba melakukan penelitian pengembangan, sekalipun mungkin belum totally selesai 100% semua langkah sesuai dengan referensi yang banyak kita dapatkan ya. Tapi paling tidak sudah mencapai ya 60-70% dari langkah pengembangan itu sudah berhasil. Ya. Oke, Mas Hafid.
Kenapa kok milihnya pengembangan Mas penelitiannya, bukan yang lain yang jauh lebih simpel kayak lebih mudah, lebih murah dan lain sebagainya gitu loh. Kenapa pengembangan alat tuh? Karena satu, di sepak bola Indonesia sendiri tuh masih kurangnya alat latihan atau sarana latihan yang berbasis teknologi. Oh, masih minim. Oke, masih minim. oke. Ya, memang itu harus kita sadari dan kita akui ya. Perkembangan dunia sekarang itu khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kan sangat pesat. Pertumbuhannya itu bukan lagi per tahun, per bulan, per minggu, per hari, per jam, atau bahkan menit detik, tapi sepersekian detik. Bayangkan, kalau kita tidak bisa mengikuti ya memang kita akan ketinggalan. Namun paling tidak kita harus bisa menjadi sedikit dari bagian orang-orang yang bisa memberikan solusi ya. Nah, malah ketularan Bu Tejo saya ya. Solutif nanti dibuat lakban gitu, kita dilem nggak bisa lagi nanti. Oke, pengembangan alat. Terus alatnya kira-kira menurut Mas Hafid sudah memuaskan belum nih? Yang dikembangkan? Jujur buat pribadi sendiri sih belum memuaskan, masih jauh dari target yang pengen dicapai sih sebenarnya. Oke, sebetulnya yang belum tercapai itu target untuk mewujudkan pengembangan alat apa researchnya? Ke researchnya sih. Oh, researchnya. Kenapa? Karena ya mungkin belum terlalu belum terlalu pakem, belum terlalu fix 100% kayak gitu. Harus ada yang di riset lagi sebelum. Oke. Ya, jadi penelitian model seperti ini kan juga harusnya yang bersinggungan ya, banyak bersinggungan kepada publik. Masa ini kita banyak dibatasi demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita semua ya. Nah, saya malah juga lupa. Saya bukan tidak mengindahkan aturan, tapi ini masker saya lepas dulu biar suaranya itu bisa masuk dengan jauh lebih baik ya. Bukan berarti saya tidak mengindahkan. Saya selalu menjalankan protokoler. Nah, ini juga selalu siap sedia hand sanitizer ya kan. Jarak kita juga lumayan, sudah 1 meteran lebih sedikit ya. Nah, itu terkait dengan protokoler. Oke. Berarti ada beberapa rantai yang terputus ya kalau kita melakukan research yang berkaitan dengan publik di masa pandemi ini ya. Nah, terus gimana mengantisipasinya, dengan cara apa tuh? Ya mengantisipasi paling kalau sulitnya sih paling bertemu sama klien kayak gitu kan, atau si pembuat alatnya. Jadi ya paling via online kayak gitu biasanya. Virtual sama bisa kayak gitu. Subjek penelitiannya? Subjeknya apa ya? Subjeknya tuh kayak kira-kira sesuai dengan ekspektasi enggak? Subjek penelitian kita itu harapannya harusnya seperti A, B, C dan lain sebagainya gitu loh. Agak melenceng sih Pak. Agak melenceng. Karena ya mungkin keterbatasan waktu, terus pandemi seperti ini, banyak planning yang gagal. Oh ya, yang tadinya harusnya biasanya kita itu di penelitian itu bisa ketemu langsung dengan banyak subjek, bisa melihat langsung perilaku subjek dan lain sebagainya, itu menjadi terbatasi. Ya, mungkin yang secara langsung berapa persen, yang sisanya kita siasati dengan media aplikasi di HP, Google Form atau video dan lain sebagainya, Zoom meeting ya. Namun apapun ya, ternyata media digital terkait dengan hubungan komunikasi itu tidak sepenuhnya menjembatani kita ya, karena ada rantai-rantai yang terputus di situ. Ya, contohnya saja kalau kita pertemuan langsung seperti ini tatap muka, itu kan bisa nampak sekali ya, gestur tubuh jelas, komunikasi bahasanya jelas,
mimik muka jelas. Terus kalaupun misalkan ada yang harus dikonfirmasi itu jauh lebih lugas. Kalau berbasis media itu kan terkadang kita mempersepsikannya itu bias sekali gitu loh. Karena kita tidak tahu bagaimana emosionalnya dan lain sebagainya. Itu menyebabkan multitafsir. Nah, iya kalau tafsirannya bagus, baik lah. Kalau tafsirannya negatif, nah berbahaya kan. Itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Oke, Fit. Tapi menurutmu dengan melakukan penelitian di masa pandemi itu cenderung memberikan kemudahan atau kesulitan? Ada kemudahannya, ada kesulitannya. Kalau kemudahannya itu mungkin dari pihak kampus mempermudah bagaimana penelitiannya, terus dipersingkat kayak gitu. Terus kesulitannya mungkin waktu penelitiannya, mencari subjek segala macam, mencari responden segala macam, itu yang kesulitannya lebih sulit ya. Sekalipun lewat Google Form juga akhirnya ada yang tepat waktu, ada yang molor-molor gitu ya. Kadang-kadang lupa gitu. Kadang-kadang lupa ya. Itulah orang kita itu banyak hilafnya memang ya, dimaklumi saja. Karena insya Allah di Indonesia itu kecenderungannya tidak. Konon katanya, ya saya nggak tahu sih bahasa pemaknaan Arab yang sesungguhnya ya, apalagi terkait fikih di Islam. Insya Allah itu konon katanya ya sesungguhnya siap maknanya, bukan tidak. Nah, namun kan di tempat kita kan cenderung ke tidak gitu kan, tidak meyakinkan gitu. Oke, ya kita tidak terlalu jauh membahas itu ya. Oke, David, terus kira-kira menurutmu masa seperti ini apakah memang memberikan banyak pembelajaran ke kita atau tidak gitu? Masa pandemi kita harus menyikapi, kamu studi butuh cepat selesai, tapi satu sisi ada kemudahan, sisi yang lain juga ada keterhambatan. Itu gimana sih sebenarnya kita menyikapinya gitu? Menyikapinya ya harus banyak-banyak sabar, terus jadikan ini pengalaman buat kita bagaimana kita terutama memanage uang, pengeluaran, pemasukan kurang kayak gitu. Apalagi anak rantau kan atau anak kampus ya paling dari segitu banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar ya. Walaupun susah loh sebetulnya ngomong sabar, ikhlas kayaknya sederhana tapi susah dilakukan. Iya, untuk aplikasinya tuh nggak mudah loh. Kita ngomong sabar, tapi pada saat di motor aduh, gitu kan, ngeluh lagi. Pak, itu loh katanya janjinya jam 1, tatanya jam 3 gitu kan. Nah, itu kan sabar gitu. Banyak sabar. Atau ikhlas gitu kan. Ya sederhana juga. Saya ikhlasin, saya ikhlas kok, aku ikhlas gitu. Tapi suatu saat keungkap. Nah, itu kan juga nggak baik juga ya, nggak benar ya. Sederhana tapi ternyata berat gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak kita sadar kalau itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang positif. Marilah kita lakukan, banyak-banyak lakukan, belajar. Sempurna mungkin jauh, tapi paling tidak berusaha untuk lebih baik. Ya. Oke, Fit, selamat. Semoga segera tuntas skripsimu. Ini kita akan segera ujian, kamu bisa lancar menjalaninya dengan mendapat hasil yang terbaik. Dan tolong dong kasih tips-tips ke teman-teman nih, apalagi yang sedang galau terhadap skripsinya. Kadang kan banyak orang galau tuh, yang namanya tugas akhir. Kalau kuliahnya enak aja lewat, ya kan. Pas giliran tugas akhir itu, wah mulai dah oleng kapal ya. Kaptennya udah mulai banyak mabuk ini ya. Nah ini bagi teman-teman yang galau tuh gimana tuh kira-kira tips triknya biar kita menjalani proses untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik lah. Ya walaupun mungkin enggak harus yang sempurna sekali sekian bulan selesai ya. Itu kan kayaknya terlalu teoritis juga ya. Tapi kita yang lumrah saja, yang umum saja tips triknya biar kita ya selesai semuanya. Skripsi selesai, studi selesai. Monggo, Bit.
Nah, tipsnya sih paling satu, jangan malas. Jangan malas. Itu sih kayaknya apa ya, kayak penyakit semua orang. Oke, betul. Itu malas. Apalagi di pandemi kayak gini kan, di rumah terus, nggak ada kerjaan, jadi pengen bangun tidur siang, terus tidurnya kepagian, jadi bangunnya kesiangan kayak gitu. Jangan malas. Terus apalagi ya, mungkin perbanyak cari referensi, nah, biar bisa dapat biar bisa dapat itunya apa namanya, apa ya, biar perbanyak referensi biar cepet juga ngerjain skripsinya kayak gitu. Terus apa lagi palingan, sering-sering kontak dosen pembimbing. Nah, itu yang jelas. Oke. Iya, memang di masa pandemi ini berkembang tren bahasa baru ya, kaum rebahan tadi ya. Iya, kaum rebahan karena kita di lockdown dan lain sebagainya, harus di rumah sehingga bingung apa yang mau dikerjakan. Ya, akhirnya jadi kaum rebahan. Terlalu nyaman, akhirnya lama-lama ya jadi kenyamanan gitu, keenakan gitu kan. Nah, betul, memang kita harus manage mood lah ya, minimal ya, kita harus manajemen mood kita biar itu harus bergulir, karena kalau ini nggak dilakukan nggak selesai. Benar sekali itu ya, manajemen mood itu yang pertama. Yang kedua, yang paling betul-betul saya rasa ada 2 poin tuh yang menarik dari kamu tadi. Yang pertama manajemen mood, yang kedua jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosannya itu berkomunikasi dengan pembimbing ya. Lepas komunikasi, putus komunikasi, hilang. Malas itu muncul lagi. Tapi kalau terus jalan. Ya, ada 2 poin sederhananya ya teman-teman yang lagi nyusun skripsi, bisa dimainin di luar dari konten ya, naskah, bagaimana menyusun segala macam. Ini kita ngomong recehnya ya. Jadi kalau menyusun skripsi itu satu, kita harus pintar-pintar manajemen mood ya. Jangan sampai lepas. Sedikit apapun satu hari itu yang bisa kita lakukan terkait dengan tugas akhir, lakukan. Biar kita selalu ingat ya gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa selalu menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, jadi kalau kita lagi down, baterainya lagi low, itu yang ngecas energinya itu dosennya. Ya, terlepas dari kadang ada dosen tuh yang enak ngecasnya ya, cara ngecasnya ya. Ada yang harus dimarah-marah dulu, atau mungkin mohon maaf kadang terkesan memaki, walaupun bukan itu maksudnya. Tetapi ya yakinlah sejatinya itu salah satu cara gaya dari masing-masing berbeda ini untuk memotivasi kalian agar segera selesaikan tugasmu. Pada intinya itu. Nah, 2 hal sederhana ini saja yang kalian jalani dalam menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, insya Allah proses ini akan lebih apa ya namanya, lebih santuy ya kita lewati ya, akan jauh lebih nyaman kita lewati, enggak jadi stres amat lah ya. Jadi jangan terlalu dibaperin juga, nyusun skripsi dibaperin bubar ya, sampai pusing sakit. Iya, agak pusing sakit, bubar. Jadi dikasih masukan dosennya mungkin nggak berkenan di hati, baper, habis lah. Ya kan? Dosennya nggak bimbingan lagi, nggak selesai. Ya memang kita harus mental baja. Kalau bahasa Jogja atau Jawanya itu rai gedek muka tembok gitu ya. Jadi kalau nyusun skripsi salah, ya wajar. Itu gunanya pembimbing, pendamping ya. Udah dibenerin sama dia, lakuin. Ya kan, perbaiki, hadapkan lagi. Sampai sang pembimbing puas. Nah, itu lolos pasti. Ya, gitu sedikit hasil bincor atau ngoceh kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya dengan simpulan terakhir dalam menyusun tugas akhir, terlepas dari masa pandemi ataupun tidak. 2 hal tadi yang kami tekankan, manajemen mood, komunikasi. Jaga selalu itu, biar proses itu bisa kita jalani dengan jauh lebih smooth. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya. Kalaupun ini kurang bagus ya
tolong dong kasih komentar. Kalau bermanfaat, share lah. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di channel yang berikutnya dengan topik yang berbeda pula. Salam Pincol. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.